Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Kak Santa berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Hari ini tanggal 14 Maret 2021, Kak Santa akan memimpin IMPA online pada kelas tanggung. Untuk itu, mari kita beribadah dengan baik dan juga tertib. Terima kasih adik-adik sebelumnya. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita bersama-sama bernyanyi. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami mau beribadah, kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Kami Puji Dengan Riang. Hati kami pun mekar
Adik-adik, kita akan bermazmur. Mari buka Alkitab kita dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita membaca bersama-sama. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengar, mari kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari silahkan kalian semua ambil Alkitab kalian. Buka kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Tahu ya, kitab Ezra ada di mana? Ya, Perjanjian Lama. Buka kitab Ezra di Perjanjian Lama pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Baik, kalau sudah, biarkan semua Alkitabnya terbuka. Kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau lewat pembacaan firman hari ini. Ya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memelihara hidup kami. Bahkan saat ini Engkau beri waktu bagi kami untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap belajar dan dibentuk seperti yang Tuhan mau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ezra pasal ke-7 ayat 1 sampai 10. Kakak yang akan membacakannya untuk kita semua. Baik, semua sudah berdiri? Ya, kakak akan membacakan untuk kita Ezra 7 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkiah, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub,
bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Zerahia, bin Uzi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak senang ya dapat ketemu lagi dengan kalian, dan kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, kasih Tuhan tetap selalu menyertai kita semua. Baik, adik-adik, hari ini kita masih tetap belajar dari kitab Ezra, ya, seperti minggu lalu. Nah, sekarang kitab Ezra yang kita mau gumuli itu adalah berisikan tentang di mana waktu itu masa pemerintahan Raja Artasasta, dia memberi semacam perintah gitu ya adik-adik ya dalam suratnya kepada Ezra gitu. Sehingga pada saat itu Ezra berangkat dari tempat pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem, tempat di mana bait suci Allah itu dibangun kembali ya. Ezra diberi kepercayaan untuk memimpin peribadatan atau pembangunan rohani orang Israel pada masa itu. Gitu. Siapa itu Ezra? Kok dia bisa mendapatkan amanat seperti itu ya adik-adik ya? Nah, Ezra itu adalah seorang ahli kitab. Ya, dia itu pengetahuannya keren banget adik-adik tentang kitab. Dia dididik, dia dibesarkan untuk dapat menguasai tentang firman Tuhan. Ya, dari kecil dia sudah terbiasa untuk belajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dia belajar dari tulisan-tulisan para rasul, para raja. Dia belajar dari begitu banyak buku-buku ya, termasuk juga dari tentang Taurat gitu. Banyak hal yang dikuasai oleh Ezra. Dia sungguh ahli adik-adik dalam hal itu. Nah, atas kemampuan yang dia lakukan, atas kemampuan atau pengetahuan yang dimilikinya, Ezra mendapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, khususnya terkait kehidupan spiritual, kehidupan rohani, kehidupan keimanan orang Israel. Khususnya pada masa itu yang sudah mulai melenceng gitu adik-adik ya. Karena mereka sudah mulai tercemar, terpengaruh oleh kehidupan bangsa-bangsa yang ada di tempat pembuangan itu. Sehingga mereka sudah tidak sekokoh bagaimana menerapkan ajaran yang disampaikan oleh Musa, ajaran Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka.
Mereka sudah mulai tidak konsisten adik-adik. Salah satu contohnya yaitu tentang adanya kawin campur. Nah, Ezra mendapat kepercayaan untuk itu. Hebat ya adik-adik ya. Kenapa Ezra bisa mendapatkan itu? Selain Ezra memang punya pengetahuan yang luar biasa tentang kitab, ya adik-adik ya, yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, Ezra juga ternyata mengaplikasikannya di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik, Ezra itu tidak hanya sekedar tahu, tapi dia memang mempraktekannya di dalam kehidupannya. Dia memegang teguh apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kitab-kitab yang dia baca, yang dia gumuli sepanjang harinya. Itu yang dia lakukan. Nah, jadi dia itu di samping tahu juga mempraktekkan. Nah, ketika dia mendapat pengajaran itu adik-adik, ketika dia dapat melakukan hal itu, dia mendapat kepercayaan untuk menjadi pembimbing keimanan orang Israel pada masa itu, khususnya ketika mereka sudah melakukan perjalanan untuk pulang kembali ke Yerusalem setelah melewati masa pembuangan di Babel itu. Ya, dia sangat menggumuli. Aduh, ini orang Israel kok kehidupannya begini. Dia pikir dia begitu peduli. Dia memiliki kerinduan untuk bisa menarik kembali, membawa kehidupan orang Israel itu kembali sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, jadi Ezra itu mau berbagi apa yang dia tahu, supaya orang Israel tahu sesungguhnya apa yang diinginkan Tuhan. Supaya ada perubahan dalam kehidupan orang Israel untuk melakukan apa sih sebenarnya, apa sih sesungguhnya yang Tuhan mau dari hidup mereka, gitu. Ya, adik-adik kalian tahu ini apa? Ya, benar. Ini Alkitab. Pertanyaan kakak selanjutnya, ada apa di Alkitab ini? Iya, Alkitab ini berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, adakah kalian membacanya setiap hari? Ya. Apakah kalian memiliki waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang ada dalam kitab ini? Nah, Ezra memiliki kepedulian yang kuat. Untuk orang Israel itu punya waktu untuk tahu apa tentang kebenaran firman Tuhan. Dia menganggap itu begitu penting adik-adik ya. Sehingga dia menyediakan juga waktunya untuk menjadi pembimbing mereka, memperkenalkan kebenaran firman ini, mengajari mereka tentang apa yang diajarkan, gitu. Ya, sama dengan kita juga adik-adik. Ketika kita punya waktu, yuk. Gak cuma punya waktu lah ya, tapi dari sekian banyak waktu kita, yuk mari kita sediakan sekian, gak usah lama-lama, tapi ada waktu yang kita sediakan untuk kita punya waktu membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu adik-adik bahwa ajaran sana salah, ajaran sana gak benar. Oh, ketika ada ajakan yang begini, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita punya panduan yang jelas adik-adik ya, tentang apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Apakah aku berlaku hal yang baik, atau aku sebenarnya sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa tahu ke situ adalah ketika kita punya waktu mau menggumuli dengan cara membacanya, ya, sehingga kita bisa tahu, oh yang seperti ini yang Tuhan mau. Oh, ajaran firman Tuhan itu begini, oh begitu. Sehingga kita tahu adik-adik, apa yang harus aku lakukan. Apa? Oh, itu gak boleh. Begitu kita dengar sesuatu, oh ya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu adik-adik, itu yang menjadi konsentrasi Ezra pada masa itu. Ya, dia menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam peribadatan yang akan dilakukan oleh orang Israel. Dia menyiapkan tata ibadahnya, ya adik-adik ya. Dia menyiapkan penyembahan-penyembahannya.
Dia menyiapkan puji-pujian, banyak hal yang dipersiapkan oleh Ezra. Nah ternyata ketika kita beribadah, ketika kita menyiapkan punya waktu untuk mau menggumuli kebenaran firman Tuhan, ya khususnya apalagi beribadah, itu bukan hal yang sembarangan adik-adik. Semua ada aturannya, ada tatanan-tatanan yang perlu kita perhatikan untuk bisa kita ikuti ketika kita melakukannya. Nah seperti itu Ezra ya adik-adik, dia dengan setia tetap mau membimbing orang Israel khususnya dalam kehidupan spiritualnya, ya, kerohaniannya. Satu lagi, Ezra juga memiliki pedulian tentang kehidupan sosial mereka. Menurut Ezra, kehidupan sosial mereka sudah jauh melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, lewat pengetahuannya akan kebenaran firman Tuhan, dia dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat mau mengajar, mau mengingatkan, mau memberitahu, mau membimbing orang Israel sehingga kehidupan sosial mereka pun bisa kembali benar, bisa kembali dipulihkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Seperti itu adik-adik ya. Nah, jadi Ezra tidak hanya sekedar tahu, dia tidak hanya sekedar memiliki wawasan atau pengetahuan tentang apa itu firman Tuhan, tentang apa itu isi Alkitab, kan gitu adik-adik ya. Tapi dia juga mau mengaplikasikannya, ya, sehingga lewat kehidupannya orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang Israel pada saat itu yang menjadi semacam orang binaan lah kita bilang ya, menjadi orang yang berada di bawah pengawasannya Ezra gitu, untuk mereka boleh dipulihkan secara keimanan itu, mereka bisa melihat teladan, mereka bisa melihat buah. Nah ini seperti pelajaran kita 2 minggu yang lalu ya, bagaimana Ezra menerapkan apa yang dia tahu di dalam kehidupannya. Seperti itu adik-adik. Jadi Ezra mengajak mereka juga untuk bisa mengaplikasikannya sebagaimana Ezra sudah lakukan di dalam kehidupannya. Jadi firman Tuhan ini memang nyata lewat karya hidup Ezra. Seperti itu adik-adik. Mari yuk kita dengan penuh semangat pertama itu menggumuli kebenaran firman Tuhan dulu. Baca. Kita perlu punya waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu apa isi kitab suci kita. Ya, kita nggak cuma kata orang gitu, tapi kita memang sungguh-sungguh tahu karena kita sudah membacanya dari kebenaran firman. Ya, kita baca dari Alkitab ini. Lalu apa yang sudah kita tahu, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Syukur-syukur ketika kita melakukan yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki, itu bisa menjadi buah yang baik yang bisa ditiru oleh orang lain. Gitu ya, karena karya hidup kita adalah karya yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti itu adik-adik. Kakak percaya kalian bisa ya, kalian bisa melakukannya, apalagi sekarang banyak waktu luang ya. Kan sudah tidak main-main keluar, interaksi di luar juga sudah terbatas. Sekolah juga banyak dilakukan di rumah, masih di rumah lah ya, masih di rumah dan banyaklah waktu luang. Ayo, ada waktu-waktu yang bisa kalian gunakan untuk baca kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau punya waktu agak lebih panjang, hebat, ya, jadi bisa banyak yang bisa dibaca. Tapi kalaupun tidak, gunakanlah beberapa waktu yang kalian punya. Dan itu continue dari hari ke hari. Berkesinambungan, konsisten adik-adik ya. Konsisten dari hari ke hari sampai ke minggu, masuk ke bulan, masuk ke tahun terus. Nah sekarang kakak tantangi deh kalian ya. Dari mulai hari ini tanggal berapa? 14 ya. 14 Maret 2021. Kakak tantangin. Nanti 14 Maret 2022 ketika Tuhan masih memperkenankan kita menikmati masa itu ya, bisa nggak kalian tuntas membaca satu Alkitab ini?
Ayo, gimana caranya Kak? Dicicil, ya. Kamu punya waktu berapa adik-adik dalam satu hari? Gitu ya, yang kamu mau sediakan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Setengah jam, 45 menit, gitu ya. Gak apa-apa, berapapun kamu punya waktu, kalian bisa baca per bab mungkin, atau per waktu yang kalian sediakan, atau kalian punya target, dalam satu hari aku baca 3 atau 5 bab, sampai 5 bab, gitu. Atau tidak hitung babnya, tapi aku punya waktu sekian lama. Terserah, pilihannya ada pada kalian. Sesuaikan dengan situasi yang kalian punya. Ya, ayo mari kita sama-sama adik-adik. Kakak tantangi sekarang ya. 14 Maret 2022. Kakak percaya anak-anak tanggung yang ada di GPIB Immanuel Pekanbaru selesai membaca satu Alkitab, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Lakukan, kakak percaya kalian bisa. Ketika kalian nanti sudah mulai mengisi pengetahuan dengan cara membaca tentang kebenaran firman Tuhan, perlahan-lahan belajar untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Ya, jatuh bangun gak apa-apa. Yang penting kita berusaha terus. Ya, Tuhan akan memampukan kita semua. Gitu. Tuhan akan memampukan adik-adik untuk melakukan yang terbaik, apalagi ketika itu menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik ya, ayo kakak tantang semuanya. 2022 anak-anak tanggung GPIB Immanuel Pekanbaru bisa selesai membacanya. Oke, mantap, tantangan kakak tawarkan ya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan hari ini. Mari kita meniru teladan Esa, ya, yang dia dari kecilnya sudah dididik untuk belajar, menggumuli, ya, untuk terus membaca dan menggali informasi lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti itu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, mari kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang cerah. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita akan melakukan doa syafaat. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Lihatlah betapa dengan sungguh-sungguhnya mereka beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam proses tumbuh kembangnya sebagai pelajar, berkati mereka di dalam pendidikan di sekolah. Berkati juga orang tua mereka hingga dapat membimbing anak-anak ini ke arah yang Tuhan kehendaki.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa adik-adik antar ke gereja melalui papa dan mama atau via transfer rekening gereja. Mari kita bernyanyi, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita telah mengumpulkan persembahan. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah kami terima. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat layak dan berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya seperti biasa dong. Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Kadea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung, tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Yeay! Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Paskah kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan 2 teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya.
Hadiah tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Paskah PKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik kelas tanggung, kelas 4, 5, 6 SD, hari ini kita akan membuat kartu cerdas cermat Alkitab. Mari kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, Alkitab, kemudian pena, kemudian kertas atau karton, pembolong atau gunting, lem atau hektar, dan untuk hiasannya pita-pita. Adik-adik kalau tidak ada pita-pita bisa membuatnya dari kain perca. Mari kita membuatnya. Pertama, ambil Alkitabnya, adik-adik membuka dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian adik-adik ambil karton ataupun kertas untuk menulis. Di sini bagian soalnya, dan di sini, dan di bawahnya bagian jawabannya. Seperti contoh ini adik-adik ya. Ini pertanyaannya, dan ini jawabannya. Lalu adik-adik bolongkan kertas bagian depannya, atau jika adik-adik tidak punya pembolong, adik-adik bisa gunting. Sehingga bentuknya seperti ini adik-adik. Ini sudah digunting. Dan di bagian dalamnya diberi pita. Dilem pitanya atau di hektar, lalu masukkan ke dalam lubang ini. Nah, seperti ini adik-adik.
Lalu kita pitakan. Lalu kita pitakan. Seperti ini. Boleh juga kita beri hiasan di bagian depannya. Seperti ini, kakak memakai karton aktivitas kita minggu yang lalu, jadi tidak perlu dihias lagi kalau kakak punya. Nah, adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, dan jangan lupa setelah adik-adik menyelesaikan aktivitasnya, adik-adik foto dan kirim kepada kakak pelayannya. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita masing-masing. Ingat, mari kita semua belajar dari teladan Ezra yang dengan setia dan konsisten mau membaca kebenaran firman Tuhan sehingga dia tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dan dia juga dapat melakukannya sehingga orang lain bisa meniru ya, karena mendapat teladan daripada Ezra. Ya adik-adik ya, kakak percaya kalian bisa juga dan mau belajar dari teladan Ezra. Baik, mari sekarang semuanya kita bangkit berdiri. Kita berdoa karena kita akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua ya. Baik, berdiri adik-adik, sudah? Ya, kita berdoa. Allah di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami mengucap syukur begitu banyak berkat-Mu, dan pada saat ini Tuhan juga memelihara hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, kami boleh beribadah pada saat ini. Sebentar kami semua hendak pulang. Kiranya kasih karunia dari Engkau ya Allah tetap memelihara hidup kami, memampukan melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik adik-adik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kak Santa berharap adik-adik semua tetap menjaga kesehatan, rajin belajar, mau dengar-dengaran sama mama dan papa, dan juga akur sama adik dan juga kakak dan juga abang. Dan juga rajin membaca Alkitab, juga berdoa. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan
selalu